PowerPoint-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, hari ini kita bahas tentang integral tentu. Jadi kalau kemarin dua pertemuan sebelumnya atau hari Jumat lalu kita belajar tentang integral tak tentu, hari ini kita belajar tentang integral tentu, yang artinya dia punya batas bawah dengan batas atas. Kalau suara saya hilang, nanti tolong diinfo ya. Jadi ini teorema dasar kalkulus. Misalkan f kontinu itu artinya karenanya dia bisa diintegralkan pada interval AB, dan f adalah sebarang antiturunan, maka integral AB fx dx, jadi integral fx dx itu kalau f kecil diintegralkan dia akan menjadi fx. Akan tetapi karena batas bawahnya A, batas atasnya B, kita substitusikan batas bawah dan batas atas, jadi fb dikurang fa. Contohnya, kita akan perlihatkan bahwa integral A sampai B k dx itu sama dengan K kali B dikurang A, di mana K adalah konstanta. Jadi fx itu sama dengan kx adalah suatu antiturunan. Namanya antiturunan itu artinya integral, jadi f besar itu adalah integral dari f kecil. Jadi integral A sampai B k dx, jadi integral A sampai B k dx itu sama dengan harusnya fx. Jadi kalau saya buat sini integral A sampai B k dx itu harusnya fx dengan batas bawah A, batas atas B. Jadi kita substitusikan dulu. Setiap kali substitusi pasti yang batas atas dulu disubstitusikan baru yang di bawah. Jadi fb nanti dikurang fa. Karena fungsi f itu sama dengan kx, maka jadi x-nya bukan x lagi, tapi kb dikurang ka. Atau k-nya boleh dikeluarkan, b dikurang a. Jadi seperti ini. Prinsip integralnya sama dengan integral tak tentu, akan tetapi nanti di hasil akhir setelah diintegralkan, kita akan substitusikan yang namanya batas bawahnya dan batas atas. Tapi substitusinya yang atas dulu baru yang bawah. Nah, contohnya, integral A sampai B, perlihatkan bahwa integral A sampai B x dx itu sama dengan B kuadrat dibagi 2 dikurang A kuadrat bagi 2. Jadi kita sebenarnya harus cari dulu apa sih integral X itu. Jadi saya ulang aja ya, integral A sampai B X dx. Oke. Jadi integral X. Cara integral kan X itu pangkat 1. Jadi kalau diintegralkan X-nya pangkat 2. Di sininya 1/2. 1/2 X kuadrat. Batas bawahnya A, batas atasnya B. Jadi substitusikan yang atas dulu, X-nya diganti dengan B, jadi setengah kali X kuadrat, berarti B kuadrat, dikurang batas bawahnya A, berarti setengah kali A kuadrat. Setengah dikali B kuadrat artinya B kuadrat per 2, setengah dikali A kuadrat artinya A kuadrat per 2. Seperti itu. Paham nggak sampai sini? Jadi integralnya seperti biasa, yang integral tak tentu, nanti tinggal substitusikan batas atas dulu, baru kurang batas bawah. Paham? Paham, Bu. Yang lain paham? Oke, saya next ya. Nah, jadi integral tentu sama dengan tak tentu, dia juga sebagai operator linier. Kalau kita sebelumnya udah pelajari tentang diferensial, integral tak tentu, dan sigma adalah operator linier, maka integral A sampai B yang tentu ini itu juga masuk dalam sebagai operator linier. Jadi kita misalnya ada teorema namanya kelinearan integral tentu. Jadi kalau F dan G terintegralkan pada interval AB dan K adalah konstanta itu angka yang tidak ada variabelnya misalnya, maka KF dan FG itu terintegralkan. Jadi kalau ada integral A sampai B KF x dx, berarti K-nya dikeluarin.
Jadi integral AB fx dx. Integralkan dulu fungsinya, nanti baru dikalikan K. Sama halnya kalau integral AB fx ditambah gx dx, berarti cari dulu integral AB fx dx, nanti ditambah integral AB gx dx. Kemudian yang dikurang juga seperti itu, integral AB fx kurang gx dx, berarti integral AB fx dx, nanti baru dikurang integral yang A sampai B gx dx. Nah, contohnya, integral dari min 1 sampai 2, 4x dikurang 6x kuadrat dx. 4 dan 6 itu konstanta. Jadi 4 itu boleh dikeluarkan dulu. 6 juga boleh dikeluarkan. Nanti cari masing-masing. Cari integral x berapa, kemudian integral x kuadrat berapa. Saya sambil terus ulang lagi aja. Integral min 1 sampai 4, min 1 sampai 2, 4x dikurang 6x kuadrat dx. Nah, ini dipakai dalam kurung. Artinya, semua yang dalam kurung ini diintegralkan. Jadi hati-hati, lebih baik memakai tanda kurung yang mengartikan bahwa semua yang dalam kurung ini akan kita integralkan. Jadi ini sebenarnya sama kayak gini, min 1 sampai 2. 4x dx gitu ya, dikurang integral min 1 sampai 2, 6x kuadrat dx. Karena 4 ini adalah konstanta, maka 4 boleh ke depan. Kalau saya mau langsung tanpa mengeluarkan 4-nya, boleh silahkan aja 6-nya dikeluarkan. X kuadrat dx. Jadi kalau soalnya dari integral min 1 sampai 2, berarti kalau ini dipecah, baik tambah ataupun kurang nantinya di sini, ini harus min 1 sampai 2, ini juga min 1 sampai 2. Nggak mungkin yang lain. Jadi 4, karena di konstanta terdepan, integral x. X itu x pangkat 1, berarti pangkatnya 2, per jumlah pangkat 2 kan? Batasnya min 1 sampai 2. Dikurang 6, integral dari x kuadrat. X-nya pangkat 2, bertambah 1 jadi pangkat 3 per 3. Batasnya min 1 sampai 2. Kalau seperti ini, hati-hati jangan coret 4 dengan 2, 6 dengan 3. Ini kan artinya gini loh. Nah, kalau saya buat, sorry ya, enggak kelihatan yang satu. Nah, artinya kerjakan dulu yang dalam kurung, nanti, oh sorry. Nggak bisa hapus ya. Nah, gitu ya. Artinya, kerjakan dulu yang dalam kurung, nanti baru kalikan 4. Kerjakan yang dalam kurung, nanti baru kalikan 6. Jangan sekali-sekali, karena melihat di sini ada 4, ada 2, kamu coret. Ada 6, ada 3, dicoret. Nggak, hasilnya akan berbeda. Jadi 4 biarkan. X kuadrat per 2 dengan batas bawah min 1, batas atasnya 2. Sekali lagi yang disubstitusikan tuh batas atas. Jadi 2 kuadrat bagi 2. Dikurang batas bawah min 1. Min 1 dikuadratkan per 2. 6. Itu juga ya, batas atasnya 2, 2 pangkat 3 per 3. Benar ya? Dikurang, min 1-nya di pangkat 3 bagi 3. Jadi 4. 2 kuadrat 4. 4 dibagi 2 itu 2. Min 1 dikuadratkan itu 1 bagi 2. Jadi 2 kurang setengah. 6. 2 pangkat 3, 8 bagi 3. Min 1 dipangkatkan 3 itu min 1 per 3. Min 1 per 3. Tapi depan sini ada min. Jadi dikurang min 1 per 3. Artinya plus sepertiga. Nah, 2 dikurang setengah itu 1 setengah. 3 per 2. 8 per 3 ditambah sepertiga itu 9 per 3. 9 bagi 3 itu 3. 6 kali 3. 4 kali 3 per 2. 4 kali 3, 12. Bagi 2 itu 6. 6 kali 3, 18. 6 kurang 18, jadi jawabannya minus 12. Jadi hati-hati di sini ya penurunannya. Sama substitusi plus minusnya itu yang jadi perhatian. Ini slide-nya ada di e-learning ya, pertemuan 27 hari ini. Jadi download aja situ. Kemudian daftar hadir yang baru join silahkan diisi. Oke, udah ini. Boleh saya lanjut? Sudah di screenshot aja dulu aja ya, jadi nggak lama-lama banget.
Dan next ya. Oke, kita coba yang ini. Gunakan teorema dasar kalkulus untuk menghitung tiap integral tentu. Kita coba dari nomor 1. Apa jadi integral? Integral 0 sampai 2 x pangkat 3 dx. Jadi berapa integralnya? Oke, silakan coba sama-sama. Sorry, penasnya nggak jalan. Jadi berapa? X pangkat 3, artinya pangkatnya bertambah 1, jadi pangkat 4 per 4. batasnya 0 sampai 2. Nah, gitu ya batasnya. Jadi berapa? Substitusikan batas atasnya terlebih dahulu. X-nya diganti 2 ya. 2 pangkat 4 per 4 dikurang. X-nya diganti 0. 2 pangkat 4, hati-hati bukan 8 ya, tapi 2 kali 2 kali 2 kali 2, 4 kali 16 per 4. 0 pangkat 4 ya 0. 16 bagi 4, 4. 0 bagi 4, 0. Jadi jawabannya 4. Lanjut, integral X pangkat 4, X pangkat 4. Jadi X pangkat berapa? Pangkat 5/5. Oke, batasnya min 1 sampai 2. Substitusikan 2-nya, jadi 2 pangkat 5 per 5 dikurang min 1 pangkat 5 per 5. Oh, saya nggak mau pakai kurung min 1-nya, tapi nanti tambahnya plus ya, jadi ingat aja betul. 2 pangkat 5, 32 per 5. Min 1 di pangkat ke 5 itu min 1, karena depannya ada min, jadi dia plus ya, per 5. 33 per 5. Mau sederhanakan, oke. Boleh 63 per 5. Nah, ini agak lebih complicated nih. Udah mulai 3x kuadrat. Nggak usah pusing, sama aja. Jadi 3-nya di depan, gitu ya. Integral x kuadrat. X kuadrat itu berarti x pangkat 3 per 3. Dikurang, nanti pakai kurung aja nih semuanya. Nah, 2x, 2-nya tulis dulu. X-nya berarti x pangkat 1 jadi x pangkat 2 per 2 gitu ya. Ditambah integral dari 3. 3x. Batasnya min 1 sampai 2. Sederhanakan dulu dalam kurung boleh. 3x pangkat 3 bagi 3 jadinya x pangkat 3. 2x kuadrat bagi 2 jadinya x kuadrat. Plus 3x. Batasnya 2 dan min 1. Oke, silakan coba cari. Substitusikan berapa nilainya. 2-nya dulu substitusikan baru min 1. Coba dicari berapa itu. Berapa? Sama-sama. 2-nya substitusikan dulu. Jadi 2 pangkat 3 gitu ya. Berapa 2 pangkat 3-nya? 8. Oke, terus 2 kuadratnya? 4. Plus 6. 6. Baru dikurang, yang masukkan min 1-nya. Min 1 dipangkatkan 3. Min 1. Min 1 dikuadratkan 1, tapi ada minusnya, jadi minus 1. 3 kali min 1. 3 kali min 1. Min 3. Berapa jadi? 8 kurang 4, 4. Tambah 6, 10. Min 1, min 1, min 2, min 2, min 3, min 5, tapi ada minnya. Oke, ada salah koreksi ya, plus minusnya. Oke, nomor 4. 1 sampai 3 dulu nih, ada pertanyaan nggak? 1 sampai 3.
1 sampai 3 ada pertanyaan? Jelas, Bu. Oke, nomor 4 itu pecahan ya. Jadi integral dari 2 per T pangkat 3. Ingat, tiap kali kali atau bagi nggak bisa kamu cari integral atas di bagian bawah. Ingat ya, sama seperti turunan. Jadi kalau ini dibenarkan dulu, diubah dulu ya. 2T pangkat 3 artinya 2, T-nya naik ya. T pangkat min 3 dt. Nah, seperti itu. Jadi dia ini sebenarnya kalau sini X, dia pasti DX. Artinya integralkan terhadap X. X ini DX, X ini DX, T ini DT gitu ya. W, D, DW. Jadi gitu, jangan terbiasa selalu di X. Jadi 2 itu kan konstanta ya, 2-nya tulis. T-nya pangkat berapa? Min 3, tetap. Integral itu ditambah 1. Min 3 tambah 1 itu min 2. Dibagi pangkatnya min 2. Batasnya 1 sampai 3. 2T pangkat min 2 dibagi 2. Min T pangkat min 2, batasnya 3 sampai 1. Daripada pangkatnya min, diputar ya. Min yang depan tetap, jadi min 1 per T kuadrat. Sudah dituliskan 3-nya ke sini. Jadi min 1 per 3 kuadrat 9 dikurang 1 per 1 kuadrat. 1 per 1, 1 ya. Tapi depannya ada min kan. Jadi ini sudah ada min. Jadi plus ya. Gitu ya. Min 1 per 1, min 1. Ada min jadi plus 1. Min 1/9 tambah 1, 8 per 9. Kalau bentuknya akar pangkat 3W itu artinya W pangkat 1/3 dW. Nah, W pangkat 1/3 dW artinya W-nya 1/3 tambah 1. 1/3 tambah 3/3, 4/3. Dibagi pangkat gitu ya. Bagi dibalik ya, 3/4, W pangkat 4/3, batasnya 1 sampai 8. Ya. Jadi 3/4, nanti di luar juga boleh karena di konstanta W-nya 8 pangkat 4/3 dikurang 1 pangkat 4/3. Nah ini kalau nggak paham sampai sini aja. Kalau bingung untuk menguraikannya. Kalau paham silakan. Jadi kalau paham di sini sudah oke. Kalau paham, kalau enggak 8 itu kan 2 pangkat 3. Kalikan 4/3. Kalau paham ya. 3/4. Ini kan 3 dengan 3 coret. 2 pangkat 4. 1 dipangkatkan berapapun ya 1 ya kan. 3/4. 2 pangkat 4 itu 16 tuh. 16 kurang 1. 15. Jadi 45/4. Oke, silakan salin dulu boleh. Oke, sudah di screenshot. Boleh saya lanjut nggak? Ada pertanyaan nggak sini? Boleh lanjut ya? Ada yang bingung? Ada yang perlu saya ulang di sini? Karena minggu depan materi kita udah matriks. Gitu. Ada pertanyaan kayak gini? Ada pertanyaan enggak? Lanjut ya. Suara saya masih terdengar nggak? Masih, Bu. Ada yang perlu diulang? Oke, saya lanjut.
Maksudnya sederhana banget. Nih, integral 0 sampai 2x plus 1 dx. Jadi, integral x apa? X pangkat 1 jadi x pangkat 2 per 2 gitu ya. Satunya plus 1. Plus 1 bukan hilang. Jadi plus integral X. 1 itu x. Oke, batasnya 2, 0. Jadi 2 substitusiin. 2 dikuadratkan 4 per 2 tambah 2 nanti dikurang 0 kuadrat per 2 ditambah 0. 4 per 2 itu 2. 2 tambah 2 itu 4. Yang ini sebelah sini udah 0. Jadi 4. Gitu ya. Ini juga x kuadrat dx. Integral x kuadrat berarti x pangkat 3 per 3. 1 itu berarti juga x. Substitusikan. 2 dan 0. Jadi 2 pangkat 3 per 3 tambah 2 gitu ya. Kurang 0 pangkat 3 per 3 tambah 0. 2 pangkat 3 itu 8 per 3 tambah 2 kurang 0. Itu berapa? 8 per 3 tambah 2. Hati-hati, bukan 10 per 3. 2 itu 6 per 3. Jadi 14 per 3. Yang penting ingat konsep integral aja. Pangkatnya bertambah 1 dibagi jumlah pangkat. Ini saya record, nanti saya kasih share linknya lagi di pertemuan 27 ya. Udah, saya next. Oke, ini ya. Kalau 3x kuadrat jadinya 3-nya mantap. X-nya jadi pangkat 3 per jumlah pangkatnya 3. Integral 2 dx berarti 2x. Batasnya min 2 sampai 1. Ya, jadi kalau sederhanakan boleh. Jadi x pangkat 3 plus 2x batasnya min 2 sampai 1. Substitusikan 1 pangkat 3 2 kali 1 min 2 dipangkatkan 3 2 kali min 2 min 4. Jadi 3 min 8 min 4 itu min 12. 3 dikurang min 12. 15. X kuadrat X berarti X-nya jadi pangkat 3 per 3. Integral X-nya X kuadrat per 2. Batasnya dari min 10 sampai 10. Jadi 10 pangkat 3, ingat bukan 300 atau 30, 10 kali 10 kali 10. Maka saya bagiin dulu. Lalu substitusikan yang min 10. Min 10 pangkatkan 3 per 3, min 10 pangkat 2 per 2. 10 pangkat 3 itu 1000 ya. Bagi 3, 10 kuadrat itu 100 bagi 2. Min 10 pangkat 3 berarti min 1000. Min 10 pangkat 2, 100. 1000 per 3 tambah 100 per 2. Min kali min jadi plus 1000 per 3. Min kali 100 per 2. Jadi 1000 per 3 tambah 1000 per 3. 2000 per 3. Itu jawabannya. Oke, nanti tengok lagi ya. Ini screenshot aja. Biar saya bisa lanjut. Oke, yang ini udah. Yang ini. Integral min 1 sampai 3. 2x kuadrat min 8. Berarti 2-nya boleh ke depan. X-nya jadi pangkat 3 per 3. Jadi ya. Kurang 8x. Batasnya min 1 sampai 3.
substitusikan aja 3-nya jadi 2, 3 pangkat 3 itu 27 per 3, 8 kali 3, 24. Kurang, min 1 dipangkatkan 3 itu min 1 kalikan 2. Min 8 kali min 1 plus 2 kali 2, 7, 5, 4 per 3, kurang 2, 4. Min dengan min jadi plus 2 per 3. Ya, min kali 8, min 8. 5 per 3 tambah 2 per 3, 5 per 3, min 24, min 8, min 32. 32 nomor 1. Kalau saya samakan penyebut, min 40 per 3. Sebelahnya juga sama. Saya sengaja buat latihannya banyak-banyak ya. Jadi nanti kamu coba lagi. Coba sendiri, nanti lihat jawabannya. Kalau mungkin aja saya ada salah hitung sini, nanti tolong diperbaiki. Integral dari X berarti X kuadrat per 2. Integral dari 3 berarti 3X. Batasnya min 2 sampai 3. Substitusikan. 3 dikuadratkan 9 per 2. 3 kali 3, 9. Min 2 dikuadratkan 4 per 2. 3 kali min 2, min 6. Jadi 9 per 2 ditambah 9, dikurang 4 per 2, plus 6. 9 per 2 dikurang 4 per 2, 5 per 2. 9 tambah 6, 15. 15 masuk per 1. 30 ya, jadi 35 per 2. Oke, semua yang integral tentu udah sampai situ. Ada pertanyaan nggak? Tinggal sedikit lagi, satu yang terakhir. Yang diam masih ada yang bingung nggak ini? Belum ada, Bu. Kalian ada? Kalau mau diulang, nanti saya ulang. Atau saya ada yang salah, koreksi ya. Mungkin ada yang salah kayak di sini nanti. Ada? Nah, ini yang terakhir. Sebelum ke sini, ada nggak yang sampai sini? Oke, nggak ada. Nih. Ini apa sih kayak soal-soal cerita? Enggak, ini sama aja kayak integral. Saya sengaja karena ini ada teorema pada first fundamental theorem of calculus. Jadi teorema dasar kalkulus. Jadi kalau ada AX ya, fungsi namanya ya. Misalkan AX adalah integral dari 1 sampai X T pangkat 3 dt. Katanya misal Y kecil itu sama dengan AX, tunjukkan bahwa DY dibagi DX sama dengan X pangkat 3. Ini diferensial. Jadi sebenarnya by the first fundamental theorem of calculus, dengan teorema dasar kalkulus yang pertama, jadi dibuat aja dy per dx itu kan turunan, sama aja dengan a aksen x. Jadi a aksen x sama dengan x pangkat 3. Jadi udah, ini jawaban yang pertamanya aja, simple kok. Dy per dx sama dengan a aksen x sama dengan berapa? X pangkat 3. Cukup itu di sini. Yang kedua, tentukan solusi dari persamaan diferensial dy per dx sama dengan x pangkat 3. Yang memenuhi y sama dengan 0 ketika x-nya 1. Jadi nilainya y-nya akan 0 ketika x-nya 1. Jadi kan dy per dx itu dibilangnya sama dengan x pangkat 3. Jadi dy sama dengan ini dikali nih. X pangkat 3 dx sampai sini. Jadi y sama dengan integral x pangkat 3 dx. Dari mana x pangkat 3 dx? Dari sini. Ini y. Jadi integral x pangkat 3 dx, x-nya bertambah 1 x pangkat 4, per 4 ditambah c. Ketika, lihat soal, ketika x-nya 1, when x equals to 1, jadi ketika x-nya 1, artinya ketika x-nya 1, jadi substitusikan aja. Jadi integral dari 1 sampai 1, t pangkat 3 dt. Oh, t pangkat 3 nih. Karena dia bilang t pangkat 3 dt. Jadi x-nya diganti 1. Ini kan x-nya 1. Jadi nanti dia diganti 1, tetap ini x-nya ganti 1. Nah,
integral T pangkat 3 dt sama dengan 0. Integral T pangkat 3 berarti T pangkat 4 per 4 gitu ya, plus C. Nah, T pangkat 4 per 4 plus C. Tapi karena A-nya 1, jadi ganti 1. 1 pangkat 4 bagi 4 plus C. Jadi seperempat. Seperempat tambah C sama dengan 0. Jadi C-nya min seperempat. Ini C-nya min seperempat. Jadi dapatnya kan T pangkat 4 per 4 plus C. Diganti X ya. X pangkat 4 per 4. C-nya min 4. Min seperempat. Itu aja jadi. Jadi kalau bingung, jadi cukup kayak gini aja. Y itu kan integral dari X pangkat 3 dx. Jadi X pangkat 4 per 4 plus C. Kita cari C-nya berapa. Karena A-nya 1, karena A-nya 1, X-nya 1, jadi 1 pangkat 4 bagi 4 plus C, nilainya 0. 0 itu dari mana ini? Katanya Y-nya 0 ketika X-nya 1. Jadi X-nya ganti 1 nih, 1 pangkat 4 per 4 tambah C sama dengan 0. 1 pangkat 4, 1 per 4 tambah C sama dengan 0. Jadi C-nya min seperempat. C-nya min seperempat. Udah, jadi Y-nya sama dengan ini. X pangkat 4 per 4 tidak lagi plus C, karena C-nya udah dapat min seperempat. Tuh. Dan terakhir, katanya cari integral 1 sampai 4 T pangkat 3 dt. Ini ya, 1 sampai 4 T pangkat 4. Jadi integral 1 sampai 4 T pangkat 3 dt. Integral T pangkat 3 itu T pangkat 4 per 4. Batasnya 1 sampai 4. Substitusikan 4. 4 pangkat 4 lagi 4, kurang 1 pangkat 4 per 4. 4 pangkat 4 itu dibagi 4 ya. 4 pangkat 3 jadi ya. 64 dikurang seperempat. Oke, 255 per 1. Nah, habis itu materinya. Oke, latihan-latihan yang sering ya, baru bisa paham. Ada pertanyaan nggak? Habis materinya ini aja. Nanti minggu depan di hari Senin. Jadi Senin saya info. Kalau ada kegiatan kita online aja. Kalau nggak ada nanti saya ke kampus. Gitu aja. Ya, cukup ya. Nanti saya convert dulu rekaman Zoom-nya. Nanti saya share link-nya. Lihat aja di e-learning ya, semuanya di pertemuan 27 ya berarti.